Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala azza wa jalla fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Ikhwani talabah wa akhwati at-talibat, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih bisa merasakan begitu luar biasanya nikmat yang datang silih berganti dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu banyak sekali dan besar-besar semuanya. Kalau kita hitung satu persatu tentunya akan ada habis-habisnya, saking banyaknya. Ketika kita nilai pun juga, kalau kita nilai dengan materi tentunya nggak sebanding sebenarnya. Kalau materi paling berapa, contoh saja, kalau kita bisa merasakan nikmat yang Allah berikan dari seluruh anggota badan kita, ya, satu persatu semuanya nikmat, tidak langsung satu badan semuanya, enggak, tapi badan itu kan berbagai macam bagian, ada anggota-anggota, ya, yang begitu banyak juga. Masya Allah, kalau kita misalkan saja ditawari, ditukar, misalkan alis saja, misalkan belum mata baru alisnya, mau nggak ditukar dengan uang 100.000 tapi nggak punya alis, mau nggak? Nggak mau ya. 200.000 deh, nggak mau. 1 juta nggak mau, ya. 5 juta tawar menawar. 10 juta mau nggak? Nggak mau juga. Berarti ya, nilainya begitu luar biasa. Baru apa? Alis. Belum ini ya. Alis itu mana? Ini ya alis. Ini apa ini? Rambut yang di sini ini namanya apa? Ya. Nah, kelopak. Rambutnya nih, kelopak. Bulu, ya. Bulu mata. Tanpa ini coba, tanpa bulu mata, ya, ditukar dengan materi juga nggak mau. Berapapun itu mesti nggak mau tanpa itu.
Kalau bahasa Jawa kan itu. Ya, Masya Allah. Maka kalau kita menyadari itu semuanya, itu baru satu bagian, belum semuanya. Satu bagian saja bisa nilainya luar biasa. Apalagi semua bagian Allah berikan pada kita komplit semuanya. Komplit enggak nih? Ada yang merasa enggak komplit? Ada yang merasa kurang? Ya. Karena begitu sempurnanya Allah berikan kepada kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Masya Allah. Ya, fi ahsan taqwim. Udah sempurnanya bentuk, sebaik-baiknya bentuk. Kalau sempurna itu ditambahi juga nggak mau, dikurangi juga nggak mau. Mau nggak ditambahi sedikit saja? Ya, mau matanya ditambahi dikit saja. Ya, tambahin dilebarin dikit misalnya, ya. Nggak mau, dikurangi juga nggak mau. Itulah sempurna, Masya Allah. Alhamdulillah kita pun juga dikasih tidak hanya nikmat duniawi saja, tapi pun juga Allah berikan kita kemudahan-kemudahan untuk bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mengenali diri kita, kemudian juga mengenal Allah Subhanahu wa taala akhirnya. Ya, hingga kemudian kita pun juga bisa dengan mudahnya taat kepadanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, meskipun diawali dengan hujan, Masya Allah, Allah berikan kita kemudahan untuk bisa melanjutkan kajian kita. Di kesempatan yang lalu kita baru mukaddimah ya dari kitab Tahdhir Tashilil Aqidah Al-Islamiyah ya. Nah, sekarang ada pula at-tamhid. Kemarin ada mukaddimah, sekarang ada tamhid. Apa itu maknanya? Mukaddimah itu kayak semacam pendahuluan. Kalau at-tamhid itu semacam kayak pengantarnya. Meskipun kadang dimaknai sama antara keduanya, kadang. Tapi ketika diurutkan ada mukaddimah, ada tamhid. Mukaddimah itu sebagai awalannya, ya, pendahuluannya. Dan at-tamhid itu pengantarnya, yang mengantarkan kita kepada bab-bab berikutnya. Maka dengan kita mengetahui tamhid, at-tamhid yang disampaikan oleh beliau ini, ya, oleh Syekh siapa? Pengarangnya siapa? Syekh siapa kemarin? Abdul Aziz bin Abdullah Al-Jibril. Ya. Syekh Al-Jibril. Baik, kita akan bacakan dari At-Tamhid di sini yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdullah bin Abdul Aziz. Abdullah bin Abdul Aziz ya. Al-Jibril. Beliau membagi menjadi 3 permasalahan sebelum beliau menyampaikan bab-bab tentang akidah Islamiyah. Ini beliau mengantarkan kita agar kita lebih paham lagi bab-bab berikutnya itu dengan 3 permasalahan. Beliau katakan di sini wa yashtamilu ala 3 masail. Tentang at-tamhid di sini. Bismillahirrahmanirrahim. At-tamhid. Kalau dulu kita ada kelas tamhidi kan ya. Apa itu maknanya? Kelas tamhidi. Kelas persiapan. Agar kita bisa siap ya mengikuti mustawa awal, tsani, tsalits dan rabi' gitu. Nah, ini pun juga begitu ya. Mempersiapkan kita untuk bisa bertemu dengan bab-bab berikutnya agar lebih mudah insyaallah. Maka perlu kiranya kita juga mengetahui ini ya. Wa yastamilu ala 3 masail. Di sini diliputi dengan 3 permasalahan. Meliputi mencakup 3 permasalahan dalam at-tamhidnya ini. Al-mas'alah al-ula, permasalahan yang pertama, bayan ba'dil mustalahat al-aqdiyah wa ta'rifuha, tentang penjelasan sebagian istilah-istilah
dalam permasalahan akidah, permasalahan keyakinan akidah. Wa ta'rifuha, berikut pula takrifnya, definisinya, ya, agar kita tahu batasannya, batasan dari istilah-istilah tersebut. Adapun permasalahan yang kedua secara garis besar, ya, pertama itu tentang penjelasan sebagian istilah-istilah akidah, ya, dalam masalah akidah. Begitu pula definisinya. Permasalahan yang kedua dia akan sampaikan di sini tentang, ya, khasaisul aqidah al-islamiyah, tentang kekhususan, keistimewaan yang dimiliki oleh akidah Islam kita, yang tidak dimiliki oleh akidah yang lainnya, yang membedakan kita dengan mereka, yang membedakan Islam dengan yang lainnya, ya. Kemudian yang ketiganya, ya, nanti kita akan sampaikan berikutnya insyaallah. Yang ketiganya tentang wasatiyatu ahli sunnah wal jamaah baina firqid dhalal, tentang wasatiyahnya. Wasat, apa wasat itu? Tengah, tengah-tengahnya, pertengahannya ahli sunnah wal jamaah baina firqid dhalal, di antara firqah-firqah ad-dhalal, firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat, yang menyempal, ya, tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tentunya yang menyimpang di situ. Nah, ini kita akan bahas satu persatu insyaallah dari 3 permasalahan yang disampaikan di bab at-tamhid di sini. Kita masuk ke permasalahan pertama, bayan ba'dil mustalahat al-aqliyah wa ta'rifah, penjelasan sebagian istilah-istilah dalam masalah akidah dan takrifnya, definisinya. Wa nabda hadil mustalahat bi dzikri ta'rifil aqidah nafsiha. Kita akan mulai nabda, kita awali hadil mustalahat, istilah-istilah yang kita akan sampaikan ini, bi dzikri, dengan menyebutkan ta'rif al-aqidah nafsiha, dengan menyebutkan takrif, ya, pengenalan, takrif, ya, tentang akidah itu sendiri, tentang akidah itu sendiri. Akidah itu apa? Ya. Kalau kita belum tahu akidah itu apa, nanti kalau kita sampaikan ke bab-bab berikutnya akan bingung akhirnya. Maka perlu kiranya kita tahu dulu akidah itu apa. Dia sampaikan di sini, fal aqidatu fi al-lughah, akidah fil lughah dalam segi bahasa, dari segi bahasa, makhudhatun fi minal aqd, diambil dari kata aqdun, al-aqd. Pernah dengar kata akad? Pernah kan? Sering ya? Akad macam-macam, ada akad jual beli, ada akad sewa menyewa, ada akad nikah, ada akad apalagi pinjam meminjam, ada akad macam-macam pokoknya. Nah, aslinya dari kata akdun itu, akad. Apa itu akad? Ikatan yang mengikat, sesuatu yang mengikat. Wa huwa asyaddu warrabat wal ithar wal thubut wal ihkam. Berasal dari kata akad yang bermakna asyaddu. Asyaddu itu kayak menarik dengan kencang, mengikat, ya. Rabat juga mengikat, ya. Wal ithar, menguatkan, biar percaya full, ithar, ya. Wal thubut, dan kuat. Al ihkam, begitu pula al ihkam, kuat juga, menguatkan, ya. Itu dari segi bahasa. Kalau saya umpamakan gitu, ya, kalau boleh kita umpamakan,
akidah secara bahasa itu sebagaimana kita kalau makan misalkan, makan ya, makan. Tadi sudah pada makan belum? Sudah belum? Sudah. Makan apa? Nasi. Ada yang makan apa lagi? Ya? Banggreng. Ada yang makan gorengan. Ya. Kalau kita yang dinamakan makan, ya, makan apa biasanya? Makan nasi gitu ya. Saking ngiketnya nasi itu pada hati kita, itu ketika disuguhi misalkan bohong, tahu bohong, singkong, baik itu goreng ataupun ya, godok misalkan ya, direbus ya, itu meskipun mungkin satu piring sekalipun sudah dihabisin, sudah habis sebenarnya. Tapi saking kuatnya nancap dalam hati kita, kalau makan itu ya namanya makan nasi. Ketika ditanya sudah makan belum, kira-kira jawabannya apa? Ya, udah makan belum? Pagi misalkan jam 6:30 disuguhin itu satu piring, ya, singkong rebus, masya Allah. Ya. Setelah itu, setelah habis ditanya, sudah sarapan belum, Mbak? Mas, kira-kira jawabannya apa? Ya, ya belum gitu ya. Ya, itu secara bahasa akidah itu kayak gitu. Saking ngiketnya, ngiket hati. Ya, secara bahasa ya, secara bahasa. Kan tadi secara bahasa pokoknya yang ngiket, ngiket apapun, ngiket hati. Maknanya ngiket hati, ikatan hati. Itu ya. Begitu pula yang lainnya, contohnya begitu, saking ngiketnya itu ya. Makanya termasuk akad-akad itu kan karena ngiket hingga sampai ya ada hal yang bikin ikatan itu pudar, jangan sampai harusnya kalau itu sudah ikatan benar, akadnya benar, sah ya, jangan sampai dipudarkan ikatan itu. Akad apapun itu nggak boleh dibatalkan kalau memang nggak ada sebab macam-macam. Ya, al muslimun ala syurutihim. Orang muslim itu sesuai dengan syaratnya, di atas syaratnya. Akad itu ya, aufu bil uqud kata Allah kan gitu. Kalau kita sudah ngikat dengan akad-akad itu, udah penuhi saja akad itu. Termasuk akad kayak gini sudah kita sepakati bareng-bareng misalkan. Kita adakan kajian bareng-bareng tiap Selasa sore sudah ngikat itu, jangan sampai dibatalkan kalau ikatan itu baik ya, ikatan itu udah sah misalkan begitu ya. Confident. Nah, ini secara bahasa, secara bahasa akidah itu berasal dari kata akdun yang artinya ikatan, ngikat hati. Nah, apapun yang ngikat hati ya itulah akdun ya, secara bahasa. Adapun fil istilah ya, secara istilah syar'i tentunya di sini. Ya, istilah syar'i ketika dikatakan akidah dalam bahasa agama kita, kok dengar kata akidah, lah maknanya itu tidak sekedar tadi yang ngikat hati kita nasi itu tadi, ya itu baru apa dari segi bahasa cuma ngikat, tapi dari segi yang dimaksud bukan kayak gitu dari segi syariat. Ya, dari segi syariat secara istilah syar'i al iman al jazim, akidah itu ya iman al jazim yang sangat kuat, mengakar betul-betul ya, mengakar betul-betul dalam hati, ngikat hati kita itu billahi ta'ala, pertama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, al-imanul jazim billahi subhanahu wa ta'ala. Iman, ikatan tadi, ikatan mengikat hati itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala pertama. Itulah akidah itu.
Wa ma yajibu lahu minat tauhid wa bima yajibu lahu minat tauhid, dan beriman pula terhadap apa-apa yang wajib buat Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita sampaikan buat Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala dari minat tauhid, dari mentauhidkannya, mengesakannya. Ya. Wal iman itu pertama. Haknya Allah harus disampaikan. Iman, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Akidah itu kayak gitu. Akidah menurut bahasa Islam kita, secara syar'i kita. Dan kedua, wa al iman bi malaikatihi. Ya, iman terhadap para malaikahnya. Tidak hanya satu malak, tapi malaikah. Karena malaikat kan banyak. Tidak hanya malakut Jibril. Jibril itu berapa? Jibril itu berapa? Satu. Makanya namanya sebenarnya bukan malaikat Jibril. Ya, salah kaprahnya bahasa kita kan. Malaikat kan banyak, lebih dari dua. Padahal Jibril itu satu. Makanya bahasanya pas malaku Jibril. Malakun karim, malakul amin. Itulah Jibril alaihissalam. Satu dua. Nah, di sini al-iman bil malaikat, bi malaikatillah subhanahu wa ta'ala. Dan sumber dari iman berikutnya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala pula. Ya. Karena kita beriman yang begitu kuatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya diantaranya adalah beriman pula terhadap para malaikatnya yang telah Allah ciptakan dari nur, yang sifatnya telah Allah sebutkan, la ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah sifati para malaikat itu ya, diciptakan dari cahaya, kemudian enggak pernah maksiat, ya, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah para malaikatnya. Kita harus imani baik secara global semuanya, ya, bahwa Allah itu memiliki para malaikat yang begitu banyak. Begitu pula secara lebih rincinya yang kita telah dapatkan infonya, kabarnya dari Allah ataupun Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 10 itu nama ya, yang sampai ke kita ya. Apa itu? Malakut Jibril itu ya, dan lain sebagainya nanti akan sampai pula insya Allah. Apa lagi? Malakut Jibril ada, Mikail ada, apa lagi? Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Ya. Siapa lagi? Ridwan, terus Malik, terus siapa lagi? Malakul Maut. Nah, Malakul Maut. Adapun Israel kita belum tahu dalil yang pastinya tentang nama Israel ini. Yang sampai ke kita Malakul Maut ya. Malakul Maut, bahwa alam Israel. Itu malaikatnya. Begitu pula kitab-kitabnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Dia pernah menurunkan kitab-kitab, kita pun juga harus percaya dengannya. Kalau kita percaya dengan Allah, harusnya percaya pula dengan apapun yang Allah kabarkan, termasuk para malaikatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Begitu pula kitab-kitab yang telah Allah turunkan, baik secara sudah tertentu Allah telah sebutkan, begitu pula yang belum Allah sebutkan sekarang nama-namanya. Nah, yang sampai ke kita kan apa? Taurat, Injil, Zabur, Quran. Ada pula suhuf-suhuf yang lainnya. Bisa pula ada kitab yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan ke kita. Begitu pula para nabinya pun juga banyak sekali sebenarnya. Kalau cuma 25 itu kira-kira cukup enggak untuk menyampaikan dari Nabi Adam sampai akhir zaman? Cuma 25 saja, cukup enggak kira-kira? Tentunya enggak cukup. Maka pas itu wajar banget. Ya logis banget kalau sampai Allah SWT pun juga memilih di antara hamba-hambanya itu sebagai Rasul, utusannya tidak hanya 25 itu.
Ya, rusulan qasasna alaik qasasna alaika qasasnahum alaik wa rusulan lam naqsushum alaik. Ada rasul-rasul yang kami telah kisahkan terhadap kalian, tapi ada pula rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepada kalian. Ada yang sampai ke kita 25 itu kan nama-namanya. Itu harus kita imani semuanya. Begitu pula kita beriman bahwa Allah pula telah memberikan putusan pula selain itu. Dan begitu banyak. Kita nggak tahu. Yang penting kita iman dulu pokoknya. Gitu. Karena kabarnya begitu. Wa rusulihi, rasul-rasulnya. Ya, harus kita imani pula. Wal yaumil akhir. Dan begitu pula konsekuensi kalau kita beriman kepada Allah pun juga harus kita beriman terhadap kabar-kabar tentang yang akan datang, kejadian-kejadian yang akan datang, yang itu semuanya gaib. Mulai dari al-qabr, dalam kubur ada apa saja, ya, ada nikmat, ada nikmah, ya, ada azab, ada nikmat, ada, ya, masya Allah. Dan itu merupakan awal manazilil akhirah. Itu merupakan al-qabr, itu kata Nabi SAW, awal manazil, tempat persinggahan pertama kali menuju akhirat. Tapi tempat pertama, meskipun tempat pertama yang kita singgahi, tapi ternyata itu menentukan yang berikutnya, menentukan pos-pos berikutnya. Maka kata Nabi, wa in man naja minhu ahadun bahwa lima ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang bisa selamat dari kubur, selamat dari siksanya, selamat dari fitnahnya, pertanyaan kubur 3 dijawab semuanya. Man rabbuk, lancar pokoknya. Man nabiyuk, lancar pokoknya. Madinuk, apa agamamu pun juga lancar, sebagaimana telah Allah tunjukkan jawaban-jawabannya semuanya. Lancar semuanya, masya Allah. Ketika seseorang bisa selamat di situ, maka urusan berikutnya akan lebih mudah insya Allah. Urusan hisab mudah, urusan mizan mudah, insya Allah mudah semuanya. Hisab yasira, kalau tadi hisab yang yasir saja, yang mudah, ringan saja. Tapi waman lam yanju minhu ahadun, tapi kalau ada orang nggak bisa selamat dikubur saja, baru dikubur udah nggak selamat, ya udah awal 5 ba'da wasyaddu minhu, maka kejadian-kejadian yang akan dia temui setelahnya akan lebih dahsyat lagi sampai ujungnya akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min adabil qabr. Ya. Itu baru awal menuju akhirat. Semua yang Allah kabarkan tentang hari akhir, mulai dari kubur sampai ada hari kebangkitan, ada hisab, ada mizan, ada sirat dan lain sebagainya. Maka kita harus percaya semuanya. Wal qadar, begitu pula kita harus beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Khairihi wa syarrihi, baik itu berupa kebaikan-kebaikan yang kita suka, begitu pula yang kurang kita sukai. Ketika itu datang dari Allah Subhanahu wa taala menimpa kita, gak akan mungkin salah itu. Ya, gak akan mungkin salah. Pasti benar. Tinggal kita saja yang nyikapi saja. Nah, semua bisa mendatangkan 2 hal. Bisa berpotensi pada 2 hal. Takdirnya Allah itu. Pertama, bisa membahagiakan, menyenangkan, nikmat, tapi bisa pula menyengsarakan. Semuanya tergantung apa? Tergantung sikap sebenarnya. Bukan tergantung kondisi yang nyata yang ada, realita yang ada. Realita kita misalkan, realita kita ya, macam-macam. Kalau di sini tadi misalkan ada hujan, ini udah reda, itu kan kenyataan, realita yang ada. Hujan tidak mendatangkan kita kebahagiaan hakiki benar-benar. Ya. Begitu pula tidak hujan juga tidak menentukan kita bahagia atau enggak. Yang menentukan itu apa? Sikap kita.
ketika dikasih hujan bagaimana, sikapnya ketika nggak hujan bagaimana. Itu yang akan bikin hati itu bisa bahagia atau enggak. Kalau tepat sikapnya pasti akan bahagia. Tapi kalau nggak tepat nggak akan pernah bisa bahagia. Enak yang apa kurang aja. Kasih hujan juga ngomongnya kok hujan aja. Dikasih nggak hujan kok nggak hujan-hujan. Ya macam-macam ya. Tapi ya bagi seorang mukmin kalau beriman semuanya itu datang dari Allah semuanya baik. Nggak mungkin ya Allah itu bikin kita yang jelek-jelek sebenarnya. Kalau kita beriman, tinggal sikap kita saja itu tadi. Tinggal pandangan kita kok. Husnudon atau suudon kita itu. Seringkali antara dua itu saja. Harusnya husnudon pada Allah. Kasih hujan itu mesti baik ini. Masih ada hikmahnya. Dikasih nggak hujan juga mesti ada hikmahnya. Qada dan qadar Allah. Ini harus kita imani pula. Inilah akidah kita. Ya, akidah itu rukun iman 6 semuanya. Itulah akidah kita. Akidah Islamiyah, ya inilah rukun iman yang semuanya 6 ini. Ya, ayo. Wa bima yatafarra'u an hadhil usul wa yulhaq biha mimma huwa min usuliddin. Dan juga selain itu kita pun juga beriman kalau punya akidah yang benar, akidah Islam kita ya. Ini kita harus beriman pula terhadap apa-apa yang menjadi cabang dari usul-usul itu. Itu usul. Usul rukun iman yang 6, iman kepada Allah kan asalnya itu iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya sampai iman kepada qada dan qadar itu kan usul semuanya. Nah, di bawahnya kan banyak sekali cabangnya. Iman kepada Allah ada tauhid, ada pula apa? Tauhidullah. Apa itu tauhid? Ada tauhid rububiyah, terus ada apa? Uluhiyah, ada asma wa sifat. Nah, ini semuanya harus diimani semuanya. Ya. Cabang-cabangnya ini iman kepada Allah, pembahasan tentang Allah ya. Begitu pula pembahasan tentang malaikat, cabang-cabangnya banyak. Di situ harus kita betul-betul beriman semuanya. Ya, itu. Wa bima yulhaq wa yulhaqu biha mimma huwa min usuluddin. Yang kesemuanya ini merupakan usuluddin sebenarnya. Apa usuluddin? Nanti akan sampai pula insya Allah tentang istilah usuluddin itu apa. Ya, usuluddin. Ya. Usul itu apa? Aslun dari kata asl. Asl itu apa? Dasar. Ya. Din agama, fondasi, ya, dasar, pokok agama ini. Waqat atlaqa katsirun minas salaf 'alal aqidah as-sahihah, dan banyak di antara kaum salaf, para ulama pendahulu kita memutlakkan kata akidah sahihah itu dengan nama as-sunnah. Ya, as-sunnah. Jadi kalau ya sebagian ulama salaf kalau bilang kata akidah, kata as-sunnah, itu berarti maknanya juga akidah Islamiyah, akidah sahihah. Ya. Wadhalika, kenapa demikian? Wadhalika tamyiziha an aqaid wa maqulat al-firaq ad-dallah. Untuk membedakan, ya, kenapa disebut dengan as-sunnah? Karena itu untuk membedakan antara akidah sahihah dari akidah-akidah atau perkataan-perkataan kaum firaq ad-dallah, firqah-firqah yang sesat. Kalau yang sesat kan nggak ngikutin sunnah. Nah, as-sunnah itu yang ngikutin Nabi, selainnya berarti nggak ngikutin Nabi. Nah, ini li'annal aqidah as-sahihah wa hiya aqidah ahli-sunnah wal jamaah mustamidatun min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena akidah sahihah kalau di dalam kitab tauhidnya Syekh Shalih Fauzan itu akidah itu dari segi bahasa kan ikatan tadi, ikatan ya. Jadi akidah, kata akidah itu bisa benar bisa salah.
Bisa benar, bisa salah. Ya. Yang namanya ikatan itu tadi, yang ikat hati itu bisa benar, bisa salah. Yang kemudian dikatakan akidah sahihah. Kalau beliau sampaikan itu akidahnya yang sahihah itu, ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu berarti akidahnya apa? Sah. Ya, cuman ya, masih dipertanyakan lagi, dipertanyakan lagi. Sah memang secara ini sah, secara akidah. Tapi yang benar atau enggak itu. Karena akidah ada yang benar, ada yang tidak, ada yang alal hak, ada alal batil. Ya. Kalau dikatakan akidah benar tanpa ada ragu-ragu, ya akidah ya. Itu yang tidak ada keraguan. Bisa pula yang batil pun juga mereka kadang nggak ada keraguan ya kan. Maka perlu disaring lagi kalimat-kalimat seperti itu. Ya. Nah di sini disampaikan oleh beliau, ya, akidah yang benar-benar sah di mata Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu mesti mustamidatun atau mustamaddatun. Apa mustamaddatun? Istimdadnya, pengambilan dalilnya, ya, bersumber dari sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diambil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis-hadisnya yang sahih tentunya, minimal juga hasan tentunya. Allati hiya mabniyatun lil Quran, yang mana sunnah Nabi ini pun juga terbangun dengan Al-Quran. Ya. Kalau kita telah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka apapun yang dikatakan oleh Allah harus kita benarkan semuanya. Sumber dari akidah Islamiyah kita itu dari Quran, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dari tadi rukun iman yang 6 semuanya, iman kepada Allah sampai iman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala, semuanya didasarkan dengan apa? Dari Al-Quran. Begitu pula dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah bersyahadat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sebagai konsekuensinya, apapun yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita terima semuanya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang kepada kalian dari Rasul, dari Allah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ambil semuanya. Dari akidah kah, ibadah kah, muamalah kah, ambil semuanya tanpa kecuali. Ya, terima dulu, terima semuanya. Wa manahakum anhu fantahu. Kalau ada larangan, cegah, jauhi. Ya, baik dari Al-Quran dan Sunnah. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Wa qad allafa ba'du salaf kutuban fil aqidah asmauha as-sunnah. Ada sebagian kaum salaf mentaklif, mengarang kitab dalam masalah akidah, itu mereka namai dengan as-sunnah. Dengan as-sunnah. Judulnya as-sunnah, isinya tentang akidah. Ya alhamdulillah. Insyaallah. Wa minha kitab as-sunnah, di antaranya adalah kitab as-sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab as-sunnah yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, pemilik madhab Hambali. Wa kitab as-sunnah libni Abi Asim. Ada pula kitab as-sunnah milik Ibnu Abi Asim dan lain sebagainya. Contohnya itu nama-nama kitab yang isinya akidah tapi judulnya as-sunnah. Nah, ini berarti pula mereka menganggap kata as-sunnah itu, kata akidah Islamnya itu juga as-sunnah. Ya, ini untuk membedakan apa tadi tujuannya?
Membedakan, kenapa kok dinamakan sunnah? Membedakan dengan akidah-akidah yang sesat, ya. Yang sesat tidak dari sunnah, yang benar cuma dari sunnah. Itu yang pertama, istilah akidah dipakai ya, dengan kata as-sunnah. Ada pula yang kedua, usuluddin. Nah, ini dia. Tadi kita sampai mula sekilas usuluddin. Kama atlaqa ba'dul ulama 'alal akidah. Ada sebagian ulama juga memutlakkan kata akidah itu dengan nama usuluddin. Kalau terdengar kata usuluddin, ya, itu berarti maknanya apa? Ya, tentang akidah. Wa dzalika anna millatan nabiy sallallahu alaihi wasallam tanqasimu ila i'tiqadiyat wa amaliyat. Kenapa kok dikatakan usuluddin? Karena milahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada akhirnya terbagi jadi dua. Sebagaimana pula disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan juga di dalam kitab Tauhidnya. Terbagi jadi dua. Yang pertama ada masalah i'tiqadiyah, keyakinan, amalan hati semuanya. Ada pula amaliyat yang berhubungan dengan amaliyat anggota badan, amal-amal anggota badan. Ada sholat, siam, zakat dan lain sebagainya. Tapi ada pula i'tiqadiyat tadi, rukun iman, tentang iman. Wal murad bil amaliyat, yang dimaksud dengan amaliyat di sini adalah ilmu syara'i', ilmu tentang syariat wal ahkam, dan hukum-hukum al muta'alliqah bi kaifiyatil amal, hukum-hukum yang berhubungan dengan tata cara beramal. Tata cara sholat, tata cara siam, tata cara zakat, tata cara haji, tata cara, ya, tata cara. Ka'ahkamis sholat wa zakat wal buyu' wa ghairiha. Seperti hukum-hukum tentang sholat, zakat, jual beli dan lain sebagainya. Wa tusamma far'iyah, dan ini pula dinamakan dengan far'iyah. Far'iyah, cabang, far'. Au furu', atau kadang pula disebut dengan furu', furu'iyah. Furu' berarti itu mananya cabang. Cabang. Fahiya kal far'i li ilmil aqidah. Ya, itu seperti cabangnya dari ilmu akidah. Cabang dari ilmu akidah. Li'annal aqidah asyrafut ta'at. Karena akidah itu merupakan semulia-mulianya ketaatan, asyraf. Wa li'anna sihhataha syartun fi qabulil ibadat al-amaliyah. Karena sahnya amaliyah ini, sahnya sholat, sahnya zakat, sahnya siam kita, sahnya apalagi banyak ya. Itu ternyata merupakan sihatul akidah, ya. Afwan. Karena kesahihan akidah kita itu menjadi syarat diterimanya ibadah-ibadah amaliyah tadi. Ibadah-ibadah amaliyah itu tidak akan pernah bisa sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika akidahnya sah pula. Benar pula. Inilah pentingnya kita belajar tentang akidah yang benar. Akidah yang benar, ya, yang alal haqqi tentunya. Akidah sahihah yang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala asyrafil ulum fa idza fasadatil aqidah. Ya. Kalau kita katakan ilmu akidah itu semulia-mulianya ilmu, maka ketika akidah itu rusak, lam tuqbal al-aqidah, maka ibadah pun juga tidak akan pernah diterima. Kayak enggak diurus,
kayak diabaikan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak diperhatikan betul-betul. Ya, enggak diperhatikan itu enggak diurus, enggak diterima, enggak pula dikasih hadiah, enggak dikasih pahala, enggak dikasih macam-macam. Ya, apalagi bonus, ya. Akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akidahnya sudah enggak beres. Inilah pentingnya akidah yang benar agar ibadah-ibadah amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Lam tuqbal al ibadah wa batala ajruha, dan pahalanya pun akan terhapus akhirnya kalau akidahnya batilah, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kata ta'ala walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surah Az-Zumar ayat 65. Sungguh kata Allah, sungguh benar-benar aku telah diwahyukan kepada engkau, ya. Dan sungguh benar-benar telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada rasul-rasul sebelummu. Lain asyrakna, apa wahyunya? Ini dilihat. Wahyunya adalah lain asyrakna, sungguh jika engkau itu berbuat syirik, menyamakan antara Allah dengan makhluknya dalam hal yang telah khusus buat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka layak bakunna amaluka. Allah tegaskan betul-betul dengan lamut taukid pertama, kedua dengan nunut taukid syadidah as-saqilah, layak bakunna, sungguh benar-benar akan terhapus batal amaluka, amalmu, ya. Dengan catatan apa tadi? Syirik. Kalau berbuat syirik. Syiriknya yang tentunya syirik yang besar kalau di sini maksudnya. Bukan syirik kecil yang tidak sampai menghapus seluruh amal. Kalau syirik besar kan bisa sampai menghapus amal. Nanti akan sampai pula penjelasannya di bab khusus nanti. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh benar-benar pula kalian pasti akan menjadi termasuk orang-orang yang rugi. Sudah numpuk-numpuk amal, ternyata kayak haba amangtsuro kalau di dalam surah Al-Furqan, ya itu ya. Ya, haba'an mantsura, seperti debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan itu gimana? Kesana kemari udah nggak ada faedahnya akhirnya. Ya, kan sayang banget gitu kan ya. Sudah numpuk amal dari awal ya sampai akhir kok ternyata sia-sia. Naudzubillahi min dzalik. Hada waqad atlaqa ba'dul ulama 'ala al-aqidah ism al-fiqhul akbar. Begitu pula ada sebagian ulama yang memutlakkan akidah, kata akidah itu dengan nama al-fiqhul akbar. Jadi ada as-sunnah, ada pula usuluddin, ada pula apa? Al-fiqhul akbar. Ya. Wadzalika li anna al-aqidah hiya asluddin wal fiqh al-amali alladhi yusamma al-fiqh al-asghar furu'uhu kama sabaqa. Kenapa demikian? Kok dinamakan fikih akbar, fikih besar? Ya. Karena akidah itu merupakan asluddin, dasar pokok akar dari agama ini. Wal fiqh al-amali, adapun fikih tadi fikih amali yang berhubungan dengan tata cara beramal tadi, yang kemudian dinamakan pula al-fiqhul al-asghar. Al-fiqhul asghar. Ya, itu merupakan furuknya. Apa furuk? Cabangnya. Cabangnya. Akarnya itu akidah, cabangnya ibadah tata cara beramal tadi. Kama sebagaimana telah kita sampaikan di awal tadi, begitu. Waqad allafa al-Imam Abu Hanifah risalatan fil aqidah asmaha al-fiqha al-akbar. Ya, sebagaimana Imam Abu Hanifah
rahimahullah taala. Beliau juga mengarang sebuah risalah masalah akidah yang kemudian jadi rujukan banyak kalangan, baik itu yang kelompok yang benar ya. Begitu pula ada yang kurang benar karena dalam memahaminya kurang pas. Kurang pas. Jadi rujukan banyak kalangan. Ya. Maka ketika kita merujuk ke perkataan beliau di dalam fikih al-akbar itu, insya Allah kan mengetahui hakikat dengan tentang akidah Islamnya kita. Ya. Tapi dengan pemahaman yang benar tentunya. Ya. Beliau pun juga menamai kitabnya itu dengan nama Al-Fiqhu Al-Akbar. Jadi kalau dikatakan Al-Fiqhul Akbar, itu berarti maknanya apa? Isinya apa? Fiqh Akbar tentang akidah. Kalau fikih asghar apa berarti? Ya fikih yang biasa kita pelajari, fikih sholat, fikih zakat, fikih siam, nah itu fikih haji, tata cara beramal ini tentang akidah. Nanti kita akan sampaikan pula tentang ahli sunnah wal jamaah itu apa. Tapi nanti sepertinya ini udah jam 5 sekarang. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu, mangga silakan sebelum kita akhiri tentang istilah yang pertama yang disampaikan oleh beliau untuk mengantarkan kita pada bab-bab berikutnya insyaallah. Tentang apa? Kata apa? Istilah akidah. Antum jami'an bisa dipahami semuanya? Mudah kan ya? Sebagaimana namanya tashil ya, memudahkan. Kita inginnya mudah-mudah insyaallah. Uridu bikumul yusra wala uridu bikumul usra. Ya, sebagaimana Allah kehendaki, Allah menghendaki yang mudah-mudah dari kita. Allah tidak pernah menghendaki yang susah-susah. Saya pun juga menghendaki begitu. Ya, saya sampaikan di sini ya, dengan bahasa-bahasa yang ya semoga bisa memudahkan untuk semuanya untuk paham dengan istilah-istilah yang dia sampaikan di sini ya, masalah akidah. Bisa dipahami semua ya? Alhamdulillah. Gak ada pertanyaan tak? Gak ada? Gak ada. Yang putra ada enggak? Gak ada? Monggo. Siapa? Sindua ada. Ya. Akidah kita itu Islamiyah. Yang merujuk pada agama kita Islam. Maka kalau masih dinisbatkan ke orang, nah itu wa alam bisawab. Ya. Wa alam bisawab. Itu kan masih dinisbatkan ke orang yang mencetuskan itu. Ya, akidah Maturidiyah. Ya. Ini yang mencetuskan siapa? Imam Al-Maturidi. Ya, ada Asy'ariyah dinisbatkan kepada pencetusnya. Ya, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Akidah kita itu apa? Islamiyah kan? Jelas sumbernya dari mana? Quran, Sunnah. Maka ketika ada dari yang beliau sampaikan ini dari Quran Sunnah betul-betul dengan pemahaman salafun saleh, maka nanti yang akan kita sampaikan berikutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa harus kita itu akidahnya ngikutin mereka? Ya. Namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nanti akan sampai pula insyaallah akan lebih paham lagi di bab berikutnya insyaallah. Hanya saja secara sekilas gitu ya. Ini akidah Maturidiyah. Oh itu apa yang dipahami oleh Imam Al-Maturidi. Yang kemudian kelompok yang ikutin beliau itu kemudian dinamakan Al-Maturidiyah.
Maturidiyin gitu ya. Akidahnya Maturidiyah. Ya, ada pula akidah Asy'ariyah. Ya, itu tadi dinisbatkan. Masih penisbatannya ke orangnya, bukan ke mana? Bukan ke Islamnya kenapa? Gitu. Ini yang perlu kita garis bawahi pula. Nah, tapi ya, sebagian kaum muslimin ada yang ya, yang menyandarkan ya, bahwa akidah al-sunnah wal jamaah ya, menurut mereka itu ya dua ini ya, makanya ya bahwa alam lo ya ada kajian khusus untuk itu ya, maka dengan ini semoga lebih memudahkan kita akan bisa memilih mana yang pas ya, insya Allah dengan apa yang dia paparkan dengan kitab ini yang mudah insya Allah untuk bisa difahami ya. Dasar kita jelas Quran Sunnah, Quran hadits. Ketika mereka sesuai dengan Quran hadits kita ambil, kalau enggak ya ntar dulu gitu. Lagi masalah akidah. Dan nanti permasalahan panjang kalau sampai situ. Gitu ya. Oke, secara sekilasnya begitu. Ya. Yang lain? Dah. Enggak ada. Ibu enggak ada. Ibu, calon ibu, bapak, calon bapak. Bapak, ibu. Kalau enggak ada kita akhiri. Enggak ada. Enggak ada. Benar? Iya, kalau enggak ada kita akhiri. Qul kalian astagfirullahaladzim. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. At-Tamhid yang disampaikan oleh pengarang kitab Tahdhib Tashhilil Aqidah Al-Islamiyah. Yo Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin. Ya. Tentang terutama di sini yang kita bahas dari permasalahan pertama istilah-istilah dalam masalah akidah, terutama di poin pertama tentang kata akidah itu sendiri. Semoga bisa dipahami semuanya, bisa memudahkan kita untuk memahami bab-bab berikutnya insyaallah taala dengan istilah-istilah tadi. Qul kalian astagfirullahaladzim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.